Oke. Untuk materinya kita masuk ke pertemuan kedua. Oke, kemarin kita membahas terkait mekanisme logging. Mulai dari peralatannya, overview dari wireline logging atau biasanya disebut well logging. Suara saya terdengar atau kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Kita akan membahas terkait pembacaan log atau log reading. Atau bagaimana membaca hasil dari pembacaan sensor dari well logging. Mungkin sambil kita mulai, silahkan bisa absen di kolom chat ya. Oke. Yang pertama, who use logs and why? Jadi siapa sih yang menggunakan log ini? Yang menggunakan data log itu siapa sih? Nah, jadi bisa kita lihat hampir semua engineer yang ada di lapangan itu menggunakan data log. Jadi ada geologist, ada reservoir engineer, ada completion engineer, ada drilling engineer, lineman, bahkan sampai investor itu menggunakan data dari logging. Logs are certainly used by everyone involved in the decision-making process necessary in drilling and completing a well. Jadi data log ini sangat penting, bahkan atau bahasa Indonesianya disebut data sumuran ya. Data sumuran itu sangat menentukan apakah sumur ini atau lapangan ini itu layak untuk diproduksi atau tidak. Logs are used in nearly every phase of the exploration and production processes. Jadi setiap fase dalam eksplorasi itu menggunakan data log untuk mengestimasi hidrokarbon yang ada di lapangan tersebut. Let's take a look at the drilling deal put together by the independent, any oil-related company not connected with a major, meaning a mega oil company with production, refining, and marketing capabilities. Jadi lengkap. Kalau kita lihat di industri migas itu mulai dari hulu sampai hilir, bahkan sampai investor, itu investor juga harus tahu apakah lapangan yang akan mereka danai ini profitable. Nah, itu salah satu memancing investor itu adalah dari data log, biasanya data sumuran. Kalau data sumurannya oke, itu bisa dijadikan salah satu acuan untuk investor itu tertarik. Oke, jadi yang biasa menggunakan itu siapa saja sih? Yaitu adalah geologist, landman, moneyman, dan engineers. Nah. Oke. Nah, kalau kita lihat grafiknya seperti ini, services biasanya logging ini tidak dilakukan oleh
perusahaan atau oil company, tapi dilakukan oleh services company, yaitu seperti Schlumberger, Halliburton, apa lagi ya, Elnusa dan sebagainya. Jadi yang melakukan logging ini adalah services company. Nah, services company ini dia akan memberikan mandat kepada tim teknis, tim geologi. Tim geologi akan memberikan gambaran, oh di lokasi ini, di lapangan ini, kira-kira nanti kita ambil itu logging yang di daerah sini. Karena berdasarkan dari petroleum sistemnya, setelah dilakukan eksplorasi, di sini potensial. Kemudian setelah dilakukan pemilihan lokasi, geologists use offset log to get prospect together. Jadi setelah dilakukan pemilihan lokasi, kemudian ditentukan dari hasil lognya itu mana nih daerah yang prospek. Nah, kemudian si investor ini berikan pengertian, oh di sini Pak dari hasil log itu ternyata diperoleh cadangan, karena data logging ini nanti bisa digunakan sebagai untuk menghitung cadangan. Jadi cadangan volumetrik. Cadangan volumetrik itu adalah cadangan berupa volume. Jadi misalkan volume tertentu di suatu reservoir itu cadangan volumetrik. Bukan cadangan sebenarnya ya. Bukan cadangan sebenarnya itu adalah yang sudah bisa diestimasi untuk produksi sekian tahun. Tapi volumetrik ini dia hanya melihat di situ pokoknya terdapat hidrokarbon dan kisarannya adalah sekian. Jadi tidak bersifat kuantitatif secara produksi. Kemudian landman ini setelah dari investor diberikan ke landman. Oke, coba di sana bisa nggak dilakukan pemboran dan seterusnya. Nah, kemudian dilakukan analisis, masuklah drilling engineer. Nah, drilling engineer itu menggunakan apa? Drilling engineer ini menggunakan data-data dari log juga. Untuk apa? Untuk menentukan casing yang pas, penggunaan cementing yang pas, penggunaan bitnya, drill bitnya seperti apa, apakah daerahnya itu halus atau daerahnya apakah daerahnya itu keras, batuannya seperti apa, itu digunakan. Kemudian dari drilling engineer ini datanya dipakai lagi oleh siapa? Completion engineer. Nah, completion engineer ini nanti dia akan menentukan mana nih titik yang akan kita perfo. Misalkan di dalam satu sumur ada reservoir minyak dan gas. Mana nih yang akan kita perfo? Apakah kita perfo minyak saja, atau perfo minyak dan gas, atau gas saja, atau kita cari antara minyak dan gas. Nah, itu nanti diambil dari data-data dari logging. Karena data logging itu adalah dia memetakan satu sumuran. Kemudian reservoir engineer. Nah, ini yang melakukan estimasi cadangan atau reserve. Reserve ini nanti digunakan untuk menghitung sampai sejauh mana sih reservoir yang sudah kita dapatkan ini bisa berlangsung. Nah, dari reservoir engineer ini masuk lagi ke investor. Investor menyatakan, oh ternyata di sini oke, profitable, oke kita lanjutkan untuk diproduksi. Ternyata di sumur yang lain, wah ini hasilnya reserve-nya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, kita ganti aja ke lapangan yang lain. Nah, itu bisa juga. Jadi
sirkulasinya atau cycle-nya seperti ini. Nah, untuk geologis itu dia mengevaluasi areanya. Jadi seorang geologis dia bertugas untuk mengevaluasi dari area itu sendiri. Kemudian ini oke. Oke, jadi geologis ini dia mengevaluasi areanya. Evaluasinya berdasarkan biasanya data seismik, data logging, kemudian data-data sumur yang ada di situ, data sumur terdekat, nanti dilakukan korelasi, kemudian dilakukan penggambaran atau modeling, kemudian biasanya disertai dengan intuisi, karena orang geologis itu dia adalah orang earth science, jadi tidak bisa dikatakan tidak bersifat teknikal, jadi lebih bersifat nalar deduktif. Kemudian berdasarkan dari informasi tersebut, geologis menggambarkan strukturalnya, struktur dari bawah permukaannya, dari area yang sudah dianalisis, kemudian direkomendasikan bagaimana untuk mendevelop sebuah sumur di situ. Apakah ini prospek atau tidak? Dan landman tadi ya, landman. Kemudian drilling engineer sudah. Oke. Nah, ini yang terakhir. Ini ya. Nah, oke, ini sama sudah kita jelaskan. Oke, kita mulai baca log, reading log. Reading log di sini header. Jadi setiap data log itu punya header. Header itu kalau kita membuat surat itu kop suratnya. Nah, itu kalau data logging itu kop suratnya itu adalah headernya. Oke. Ini contohnya nih. Kop surat ini ini contoh dari Slambersih ini ya. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah header dari log. Dari data ini kita dapat menentukan informasi yang ada di data log yang sudah kita peroleh. Nah, yang pertama itu adalah logging company. Logging company itu adalah service company yang melakukan kegiatan logging. Ini apa itu namanya? Slambersih, ya betul. Ini format dari Slambersih. Kalau kita lihat di sini Slambersih ya, ini Slambersih. Oke. Kemudian yang kedua operating company atau operatornya. Operatornya itu adalah yang menjalankan. Jadi misalkan nih Slambersih, dia ada perusahaan
divisi lagi yang menjalankan. Atau biasanya bisa juga disebut nama lapangan, atau bisa disebut juga nama perusahaan, misalkan Pertamina, ExxonMobil, dan seterusnya. Nah, ini karena contoh, jadi diberikan saja ABC Petroleum Corporation. Kemudian yang ketiga, specific well information. Nah, ini sangat spesifik. Pak, maaf Pak. Ya. Yang kedua bisa diulang Pak. Halo? Halo Pak, bisa diulang Pak, maaf Pak. Jadi nomor 2 ini company man, atau sorry, bukan company man ya. Ini adalah nama perusahaan. Jadi bisa saja misalkan nih, saya Pertamina. Saya minta ke Selam Bersih untuk dilakukan logging di sini. Nah, itu nama company-nya Pertamina. Saya Pertamina Aset 4. Nah, bisa juga company-nya ini bukan company Pertamina, tapi misalkan Pertamina dia menggunakan jasa company service, tapi bukan Selam Bersih. Tapi pihak ketiga, misalkan KSO dan sebagainya. Nah, namanya company-nya ini bukan lagi Pertamina, tapi ya pada waktu saat itu dia melakukan decision di situ. Tapi rata-rata nama company-nya ini biasanya rata-rata kalau zaman sekarang itu adalah pemilik dari lapangan. Jadi misalkan kalau itu masih wilayahnya Exxon, ya ini ExxonMobil. Kalau ini miliknya Pertamina, ya Pertamina. Yang tiga, ini adalah specific well information. Jadi disebutkan di situ field-nya di mana, country-nya, kemudian state-nya, kira bagian, nation-nya, lokasinya, kemudian, nah ini sampai detail datum ya, permanen datum, elevasi per datum, log measure, dan seterusnya. Kemudian data pengambilan. Nah, ini depth driller. Depth driller itu adalah driller lubang bornya, dalam lubang bornya. Depth logger, di mana log bisa masuk dalamannya, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, untuk logging ini kemarin kan sudah kita singgung, ini bisa open hole maupun case hole. Jadi bisa waktu masih open hole maupun case hole. Kalau ini case hole ini ya, ini sudah ada casingnya. Casing. Oke, kemudian ini sampai ke densitas, viscosity, pH, dan seterusnya. Yang keempat adalah type or kind of log run. Empat ini. Nah, di sini disebutkan dual induction. SFL WIGR. Jadi nanti jenis dari logging ini macam-macam. Ada induction log, ada resistivity log, ada densitas log, ada neutron log, dan sebagainya. Tergantung dari sensor yang kita gunakan. Oke. Kemudian lanjut ke yang 5, other log or survey run on the well. Yang kelima, nih. Nah ini disebutkan sebelum dilakukan survei log oleh Selam Bersih ini, sebelumnya dilakukan, ada yang melakukan enggak? Oh ada nih, ada dari mana ya kelihatan? Nah ini macam sebelumnya.
kegiatan logging yang dilakukan sebelumnya. Kemudian equipment information nomor 6. Oke, nomor 6 ini ada ini 1, ini dan di bawahnya ini. Yang di sini ini adalah mulai dari logging unitnya nomor berapa, kemudian yang di sini ini disebutkan series number-nya. Oke, jadi ada tool series number, tool spacing, truck number, office to supply the truck. Jadi semuanya disebutkan di sini. Kemudian personal information nomor 7 ya. Recorded by Jack Dunn, witness by James Smith, Jack Dunn dan James Smith. Jadi yang melakukan perekaman itu adalah Jack Dunn, kemudian yang dilakukan oleh asesmen oleh James Smith. Kemudian 8 adalah remark section for noting any unusual condition or occurrence during the logging job. Jadi misalkan ada yang ini aneh atau ada yang sesuatu yang ditemukan, ini dituliskan di remark. Misalkan terjadi kabel loggingnya putus atau terjadi data yang hilang dan sebagainya. Atau disebutkan misalkan sesuatu yang khusus ada penambahan. Kemudian yang 9, log scale and curve identification. Nah, ini jenis-jenis log, nanti kan kita bahas setelah ini. Oke, nah ini setelah ini ada header, ada main log sistemnya atau main log section. Nah, ini kita sebut dengan vertical scale. Sebentar ya. Halo, Pak. Sebentar. Oh, sorry ya, suara saya tadi belum saya unmute. Oke,
Vertical scale itu ini dari 1700 sampai 2400. Nah, ini skalanya. Nah, skalanya ini ada kotak-kotaknya ini. Jadi dari 1700 sampai ke 1800 ada berapa kotak? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, berarti 1/10-nya. Nah, setiap ini disebutkan di sini setiap 1 inci itu 1 kotak ini ya, itu sebanding dengan 100 feet. Nah, jadi satuannya macam-macam. Ada 1 inci, 2 inci, 5 inci, 10 inci, 50, sampai 100 inch. Ya, sorry. 5 inch. Ya, kayaknya paling besar 10 inch. 5 inch, 10 inch. Jadi, setiap 10 inch itu per 100 feet. Jadi, kalian bayangkan kalau 1 inch per 100 feet itu dia penggambarannya tidak akan resolusinya bagus. Nah, kalau ingin resolusinya bagus, maka dibesarkan skalanya. Berarti biasanya pakai 5 atau 10 inch untuk detail, gambar yang detail. Nah, 1 atau 2 inch ini disebut dengan correlation log atau log yang digunakan untuk korelasi. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, bisa coba dilihat di gambar sini. Mungkin gambarnya nggak terlalu kelihatan, nanti filenya akan saya kirimkan. Nah, ini ada kedalaman A, B, dan C. Halo, Pak. Ya? Halo? Gimana? Tadi suaranya gangguan, Pak. Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Slide pertemuan pertama boleh dibagikan, Pak? Oh, boleh. Nanti akan saya bagikan. Ayo, Pak. Nanti Semuanya belum sekaligus dengan dibagikan. yang Terima ini. kasih, Pak. Oke. Oke, jadi ini kita lihat di sini ada A, B, dan C. Nah, kalau kita lihat di A di sini, ini kan 1600, ini 1700 nih. Berarti tengah-tengah antara 1600 dan 1700 kan, yang A ini. Maka kedalamannya di sini berapa? 1650. Karena satunya ini, kalau ini 1600, ini 1700, berarti kan 100. 100 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kotak, berarti masing-masing kotak 10. Berarti sampai ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini 1650. Untuk yang B berapa berarti? Kalau satu kotak itu adalah 10, ini kita hitung lagi. 1, 2, 3. Berarti 1, 6, 80. Kalau di C di sini, nah di C di sini hati-hati, dia tidak tepat di garisnya. Berarti 170, ini 1, 2, 3, 4. Nah, antara 1730 dan 1740. Tapi kita mengira-ira ini lebih dekat ke 1740. Oke lah, kita kasih kedalaman 1738. Jadi pembacaan untuk depth-nya seperti ini. Oke, nah ini adalah nama dari data log-nya. Ini GR itu gamma ray. Gamma ray, SP itu spontaneous potential atau self potential millivolt, dan ILD ini lateral induction, lateral depth. Jadi log resistivity ini juga sama. Jadi untuk namanya nanti kita jelaskan di belakang. Yang penting kalian bisa mengestimasi atau menentukan titik-titiknya dulu. Apakah nanti
praktikumnya juga seperti ini. Praktikumnya nanti menggunakan software akan lebih mudah. Tapi ini kalian mengamati dulu agar tahu konsepnya. Kalau konsepnya sudah tahu, nanti pakai software akan lebih mudah. Oke, main log section. Main log section ini tadi ada saya sebutkan ya. Jadi ada 3 jenis untuk skala kedalaman. Yang super detail itu adalah 10 inch dan 25 inch. Sorry, tadi saya salah ya. Saya sebutkan tadi 5 dan 10 ya. Sebenarnya yang super detail itu adalah 10 dan 25 inch per bit. 1 dan 2 in ini biasanya disebut correlation, skala korelasi. Nah, ini pembacaan, kalau ini tadi kan pembacaan, baru pembacaan depth-nya saja ya, kedalaman saja. Sekarang kita baca horizontal scale. Horizontal scale berarti yang ke arah horizontal, ke kanan atau ke kiri. Nah, ini dicontohkan adalah gamma ray ya. Gamma ray. Ini gamma ray. Ini log resistivity, yang kanan log resistivity. Berbeda ya, berbeda. Kiri gamma ray, kanan resistivity. Nah, kalau kalian lihat, ini skalanya 0 sampai 100. Yang gamma ray 0 sampai 100 itu berarti kalau ini ada 10, berarti masing-masing ini adalah 10. Berarti 0, 10, 20, 30, sampai 100. Yang ini juga sama, 100 sampai 200. Nah, untuk yang 0 sampai 100 ini dia gambarnya itu garis biasa. Tapi kalau yang 100 sampai 200 dia garis tebal. Nah, untuk yang resistivity ini yang garis kecil itu 0 sampai 20. Nah, di sini 0 sampai 200 itu yang garis tebal. Yang garis tebal mana? Yang garis tebal ini. Ini garis tebal. Ini garis tebal. Itu berarti dia bukan 0 sampai 20. Kalau garis tebal ini bacanya berarti yang bawahnya 0 sampai 200. Kalau 0 sampai 200 berarti per kotak ini adalah 20-20. Berarti sampai sini ini 20, sampai sini 40, 60, 80, 90, 100, sampai 200. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini saya pakai pointer ya. Nah, kita baca dulu yang log gamma ray. Misalkan ini kan kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba baca yang 1 dulu. Yang 1 kita tarik garis ini. Set. Sorry ya, nggak lurus ya. Intinya pokoknya seperti ini. Nanti kalau kalian contohkan bisa pakai penggaris atau ya paling bagus pakai penggaris. Nah, di sini kita tarik ke bawah. Bawah. Sorry. Nah, ya kira-kira di sinilah ya. Sini itu berarti berapa? 10, 20, 30, 40. Berarti di sini nilainya 40. Nah, berarti nilai gamma ray pada kedalaman 1 di sini berarti kedalamannya berapa? Kalau ini 500, di sini 5100, berarti kalau di sini kan 50. Nah, kalau di sini tengah-tengahnya kan berarti 5025. Berarti kalau di sini ya kita estimasi berapa ya? 5020 gitu. Jadi kita akan mengestimasi seperti itu. Jadi ini saya hapus dulu. Jadi titik 1 kedalaman 5020 nilai gamma ray-nya adalah 40. Kalau yang nilai resistivity-nya berarti berapa? Kalau di sini kemudian di sini kita tarik ke bawah. Nah, kalau satu kotak ini adalah
berapa tadi ini? Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 berarti 2. Setiap ini 2. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ini kira-kira berarti di sini nilai gambarnya di sini adalah 16. Jadi pada kedalaman 50-20, pada kedalaman 5020, nilai gambarnya, ini depth-nya ya, depth gambarnya adalah 40, resistivity-nya adalah 16. Nah, kalau yang ini, gambar ini gimana? Nah, ini gambarnya gini. Ini kan gambar sudah berhenti di sini kan? Yang gambar ini. Nah, berhenti di sini. Dia memotong. Kalau memotong berarti ini harusnya lebih dari 20. Nah, makanya digambarkan ulang di sini. Lebih dari 20. Kalau kini statusnya di sini adalah 0 sampai 200, ini berarti per satu ini itu adalah 20. Nah, berarti titik ini dia mulai di sini itu sudah 20. Nah, berarti kalau yang di sini, misalkan saya mencari yang di sini, titik di sini. Di sini berarti dia berapa? Berarti dia 20. Bisa juga dia 20 lebih, 21 dan seterusnya. Nah, kalau di sini berarti dia lebih dari 20, bisa dihitung. Oke. Nah, ini ada tugas, nanti bisa dikerjakan dengan teman-teman, bisa dikerjakan sendiri. Silakan nanti bisa ditulis tangan, kemudian digambar pakai penggaris, digaris-garis, sehingga dapatkan nilainya di sini. Kedalaman 1 sampai 5, berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Kumpulnya lewat apa, Pak? Dikumpulkan hari ini ya. Nanti di bawah masih ada tugas lagi. Ini nanti saya kasih slide-nya, saya kasih rekamannya, bisa dikerjakan. Nanti dikumpulkan. Berarti di print dulu, Pak, baru digaris, Pak? Ya, di print dulu. Atau kalau nggak di print, bisa di ini deh, apa namanya? Nanti kan saya kasih PowerPoint ya, nanti bisa di copy di apa namanya? Di copy di Word, kemudian dikasih gambar-gambar atau dikasih grafik ya, apa garis, digunakan garis, nanti biar kelihatan, ditarik garis horizontal dan vertikalnya. Iya, Pak. Oh, berarti nggak usah print juga bisa, Pak? Nggak usah di print, yang ditulis ini aja, yang ini ditulis tangan. Kalau yang ini nanti tulis tangan, kemudian difoto, yang ini pakai Word nggak apa-apa. Kalau ini tulis tangan saja. Atau kalau nggak tulis tangan, diketik di Word aja nggak apa-apa semuanya. Ini bisa biar lebih ringan. Oke, kemudian, nah ini contoh lagi. Kalau ini kan 1 ya, gambarnya 1. Ini resistivity 1, gambarnya 1, resistivity 1. Kalau ini dia ada 2. Ini gambarnya ya, ini gambarnya 1. Yang kanan ini ada 2. Ada Robi ini resistivity juga. Kemudian ada VN ini juga. Kemudian ada Rodi, delta rho. Nah, ini hati-hati. Ini mulainya dari 2,0 ini sampai ke 3,0. Ya. Kalau kita lihat di sini, di sebelah kiri ini 0 sampai 150.
0 sampai 150 ya. Kemudian 150 sampai 300. Berarti kalau 10-10, misalkan di sini 10-10, 10-10, dibagi 10, berarti kan 150 dibagi 10, berarti setiap satu kotak ini adalah 15. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan, ini kotaan ini, itu kan sebanding dengan ini. Nah, padahal ini adalah kotaknya ada 2. Berarti kotak yang di kanan ini adalah 2 kali lipat dari yang di sebelah kiri. Berarti di sini ada 20 ini skala, ada 20 skala. Nah, kalau ada 20 skala, ini kita punya 2 sampai ke 3. 2 sampai ke 3, ini kan 2 sampai ke 3, itu berarti berapa? 1 kan? 2 sampai ke 3. 2 sampai ke 3. 2 sampai ke 3 berarti kan 1. 1 dibagi dengan ini tadi ada 20. 1 dibagi 20. Berapa 1 dibagi 20? Berapa? 1 dibagi 20 berapa? 20. 1 dibagi 20. 1 dibagi 20, 0,05, Pak. 0,05, Pak. Oke. .05. 0,05. Nah, jadi setiap satu kotak ini dia 0,05. 0,05, 0,05, 0,05. Nah, ini untuk yang row B. Row B-nya ya. Kemudian untuk VN ini sedikit aneh. Sedikit anehnya gimana? 30 sampai ke min 10. Nah, gimana tuh? 30 sampai ke min 10. 30 sampai min 10. Gimana berarti ya? Nah, sama, berarti dari 30 sampai ke min 10. Berarti kalau ini tadi kan 2 sampai 3 itu berarti 3 dikurangi 2 ya. Sama dengan 1. Kalau yang ini berarti min 10 dikurangi 30. Sama dengan min 40. Min 40 dibagi berapa? Dibagi 20 juga. Ini kan skalanya 20 kan dari sini sampai sini. Min 40 bagi 20 berapa nih? Minus 2, Pak. Sorry, ini bukan 40 ya. Sorry, ini ada titik 3,0. Ini 0,1, ini 0,3. Sorry, saya dulu. Sorry. Jadi hati-hati ya, karena ini gambarnya adalah gambar lama. Jadi ada titik di depan ini, itu namanya desimal. Jadi 0,3 sampai min 0,1. Jadi min 10, min 0,10 dikurangi 0,30. Sama dengan min 0,40 dibagi 20. Berarti sama dengan berapa? Minus 0,02, Pak. Nah, minus 0,02. Nah, pembacanya di sini berarti setiap satu ini adalah 0,02. Nah, negatifnya gimana? Negatifnya ini hanya tanda aja bahwa memang ini dia sifatnya revert atau terbalik. Ya. Jadi meningkatnya itu dari kanan ke kiri. Jadi kanan paling kecil ke kiri itu semakin besar. Kalau yang row B itu yang kiri kecil ke kanan besar. Nah, kalau ini terbalik, berarti ke kanan semakin kecil, ke kiri semakin besar. Kemudian yang terakhir adalah delta row. Delta row, nah delta row ini gambarnya putus-putus. Delta row itu yang ini.
Delta rho yang ini. Delta rho ini dia mulainya dari titik tengah sini karena dia tidak melewati garis yang ini. Dia hanya di sini saja. Itu mulai dari 0,25 sampai min 25. Jadi Maaf, boleh diulang yang delta rho, Pak? Yang delta rho, Pak, kursornya kecil jadi bingung. Yang delta rho, jadi dia hanya sampai 0,25 sampai min 2,5. Berarti berapa nih? Min 25 sampai 25. Berarti min 0,25 dikurangi 0,25 sama dengan 0,5. Negatif kan ya? Min 0,5 dibagi berapa? Kalau ini ke sini 20, kalau setengahnya di sini, sini sampai sini berapa? Berapa? Kalau dari kiri ke kanan 20, berarti kalau tengah-tengahnya ini sampai ke sini berapa? 10, Pak. 10, Pak. 10. Berarti min 0,5 bagi 10 sama dengan 0 min 0,05. Jadi setiap satu ini, setiap satu kotak ini itu adalah 0,05. Negatif, kenapa? Karena kalau sebelah kiri dia semakin besar, ke kanan dia semakin kecil. Nah, nanti ini silakan diisi. Poin 1, ini nilainya berapa, gambarnya berapa, gambarnya berarti yang ini saja. Kemudian PN itu yang putus-putus ini PN nih. Ini PN, ini sampai ke sini, ini PN. Kemudian ρB itu yang garis lurus biasa. Ini ρB, yang ini ρB. Delta rho itu yang ini. Nah, dicontohkan ini adalah yang angka 1. Angka 1 ini berapa nih? Ini 4.000, ini 4.100. Kalau tengah-tengahnya sini adalah 4.050. Berarti kalau sini, berarti bisa 10. Misalkan 20-nya sini 30. Nah, antara 20 dan 30. Kira-kira berapa? Nah, ini lebih dekat ke atas, berarti ya 23, 22, atau 24. Nah, ini dituliskan 4024. Nah, nanti kalian perlihatkan di sini. Nah, ini kemudian ditarik ke bawah. Tarik ke bawah. Sini berapa? Oh, kira-kira kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tengah-tengahnya 5. Ini ke 6. Berarti tengah-tengahnya 150 berapa? Adalah 75. Nah, ini tuliskan nilai gambarnya 75. Dan untuk PN itu yang putus-putus di sini. Nah, di sini kita tarik ke bawah. Di sini, misalkan di sini dapatkan tadi kan 0,05. Satunya 0,05. Dihitung sampai sini didapatkan nilai 2,40. Nah, untuk yang delta rho-nya berapa? Delta rho-nya sini, yang putus-putus ini. Delta rho-nya putus-putus. Nih. Nah, delta rho-nya ini ternyata tengah-tengah antara 0,25 dan min 25. Tengah-tengahnya berapa? 0 kan? Dari positif dan negatif, tengah-tengahnya 0. Delta rho-nya 0. Nah, seperti ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Oke, jadi tugasnya 2 ya. Untuk yang pertama ini yang gambar 2.4. Ini. Kemudian tugas yang kedua ini gambar 2.5. Nah, sekarang skala logaritmik. Skala logaritmik itu adalah skala di mana
dia merupakan pangkat 10, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, ini biasanya karena orang Amerika ya, karena orang Amerika, jadi dia menggunakan notasi Amerika. 1 penny, penny itu seperti 1 sen lah. 1 sen. 10 penny, 10 penny itu 1 dolar. Belum 1 dolar ya, 10 penny atau 0,1 dolar. Kalau 100 penny itu baru 1 dolar. Ini 10 dolar. Nah, maksudnya apa sih? Ini maksudnya itu adalah 1 pangkat 0. Ini 10 pangkat 0. Di sini 10 pangkat 1. Di sini 10 pangkat 2. Ini 10 pangkat 3. Nah, nilainya ini 1, 2, 5, 7. Nah, kita menggunakan menghitungnya gimana? Jadi dilihat aja, kalau di sini 1, di sini 100. Nah, dia rentangnya mana? Apakah 1, 2, ini misalkan kita anggap di sini adalah 3 atau 4 ya, 4. Berarti ini 1, 2, 4 nilainya 4 dan seterusnya. Nah, ini contohkan di angka 1 nih. Angka 1 dia nilainya berapa? Angka 1 nilainya di silang ini. Nah, angka 1 ini pas di garis 20. Jadi 1 nilainya 20. Nah, monetary value-nya 20 penny. Tuh. Nanti yang nomor 2 di mana? Di sini. Nilainya berapa? Tuliskan di sini. Monetary value-nya berapa? Nah, lihat di bawahnya. Oke, jadi tugasnya ada 3 ya, tambah ini. Nah, hitung sampai 3, 4, dan 5. Oke. Nah, ini agak lebih rumit lagi. Ini sama seperti contoh ini tadi. Ini kan hanya ini dibuat besar ya. Kalau ini dihitung. Ini hanya 2 aja sih. 1 dan 2 sini. Nah, dilihat. Ini ada GLR, gamma ray, ada SP. Nah, yang dicari apa? ILD saja. ILD, ILM, SFLU. Berarti yang kanan, ILD, ILM, SFLU. SFLU itu dia garis, ILM itu putus-putus, ILD itu putus tapi panjang. Nah, ini sudah ada disebutkan nih. Log ILM itu yang putus-putus kecil. Log ILD itu yang putus-putus panjang. Log SFL itu yang tidak putus. Nah, coba cari di sini. 1. Nah, berarti di sini nilainya berapa? Di sini nilainya berapa? Di sini berapa? Kalau ini putus-putus berarti adalah dia ILM. ILM itu induction lateral measurement. ILD induction lateral depth. Jadi nanti kita bahas. Yang penting kita tahu untuk pembacaannya dulu. Jadi silakan dicari 1 kedalamannya berapa, 2 kedalamannya berapa. Kedalaman dari mana? Nah, ini kan kita tahu nih 1600. Nah, tracknya ini dimulai dari berapa? Oke. Kemudian, nah ini juga dicari. Ini adalah mencari yang A dan B dan C nilainya. A berapa, B berapa, C berapa. Yang D ini juga, yang ini juga sama. Ini mencari nilai B-nya, B yang di sini. Nah, oke. Oke, untuk hari ini kita fokus di pembacaan log saja.
Pak. Ya. Maaf, boleh jelaskannya logarithmic scale sekali lagi, Pak? Logarithmic scale. Logarithmic scale. Nah, ini, Pak. Saya bingung, itu yang monetary value dapat dari mana, Pak, yang 20? Oke, ini saya sampaikan lagi ya. Ya, Pak. Nomor 1, poin 1 nih. Poin 1 dia di mana? Yang dikasih tanda ini, dikasih tanda silangnya di mana dia? Oh, dia tepat di garis 20. Berarti value-nya 20. Monetary value-nya dia ikut siapa nih? Nah, si ini dia ikut mana? Dia ikutnya dari sini. 10 penny sampai berapa? Sampai sini kan. Nah, kalau yang 100 sudah miliknya 100 penny. Berarti dia berapa? 20. Kalau ini 10 penny, kalau ini 20 berarti di sini adalah 20 penny. Tuh. Kalau ini 100, di sini berapa? Berarti 200 penny. Kalau ini 1000, di sini misalkan ada lagi 2000 ya. Berarti di sini 2000 penny. Nah, seperti itu. Sudah paham? Bisa dimengerti? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke. Oke, silakan ini dulu coba di bawah, belum saya kirim ya. Saya kirim di kolom chat ya. Oh, nggak bisa ngirim dari sini ya. Dikirim di grup aja ya. Iya, Pak. Oke. Saya kirimkan. Yang pertemuan pertama juga, Pak. Oke, masih saya cari. Karena saya ganti laptop, jadi masih saya cari filenya ya. Bentar ya. Masih saya cari. Karena ini saya pakai laptop baru, jadi masih
Oke, sementara ini dulu ya. Sementara yang dua dulu nanti saya cari lagi, saya kirim di kolom chat nanti. Iya, Pak. Deadline tugasnya kapan, Pak? Hari ini ya, hari ini jam 23.59. 23.59 Indonesia Barat atau Indonesia Timur? Indonesia Timur saja ya. Atau Indonesia Barat lah, Indonesia Barat. Saya coba pakai Google Classroom yang dibuat oleh Polnam, tapi karena saya bukan sebagai pengajar, saya tidak bisa untuk bikin assignment dan sebagainya. Jadi saya bikin Google Classroom baru ya. Nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Yang semester lalu masih Iya, ada, Pak. Pak? Google Classroom. Oh, masih ada ya? Yang peralatan produksi ya? Iya, Pak. Oke, nanti di situ aja ya. Iya, Pak. Kumpulnya di situ ya, Pak. Oke, Pak. Sebentar saya edit namanya dulu. Saya rename dulu ya. Saya kasih assignment. Oke, sudah saya kirimkan di assignment. Oke, ada pertanyaan lagi terkait perkuliahan? Untuk absensi sudah saya rekam ya. Cukup? Pak, Ya. untuk rekaman mengajar ini itu bisa dilihat kapan saja kan, Pak? Atau ada batas kadaluarsanya begitu, Pak? Nanti videonya hilang begitu. Sepertinya ada batas kadaluarsanya. Jadi kalau sudah penuh, drive-nya sudah penuh, nanti akan ke delete. Jadi kalau bisa di-download aja yang kemarin sudah saya share. Oh ya, siapa? Ya, nanti ini saya share lagi. Silakan di download untuk disimpan karena saya takutnya nanti karena ini kan pakai akunnya Polnam ya, akunnya Polnam, jadi dipakai oleh banyak dosen. Jadi saya tidak bisa menjamin untuk rekamannya apakah selalu tersedia. Oke, seperti itu. Ada lagi yang tanyakan? Cukup? Cukup ya, jika cukup terima kasih atas perhatiannya. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam waktu dekat karena ini liburan, jadi
Silakan kalian libur akhir tahun, kalau bisa tetap jaga protokol kesehatan, mudah-mudahan kalian tetap diberi kesehatan. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Pak, tidak sudah. Kenapa? Mau screenshot atau tidak usah, Pak? Oh iya, screenshot nanti dikirim di grup ya. Yang lainnya mana ini nggak ada? Coba kamera. Guys, tolong screenshot. Oke. Oke ya, cukup? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Iya, Pak.